Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kembali lagi dengan Ibu Lian dalam pembelajaran matematika. Baik anak-anak, hari ini kita akan bahas soal ya yang berhubungan dengan program linear. Baik anak-anak, soal yang pertama, gambarlah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut ini. Ya, yang pertama, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, X plus Y kurang dari sama dengan 4, X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Masih ingat pertama apa dulu? Ya, kita buat pertidaksamaan ini menjadi persamaan dulu ya. Yaitu pertama, kita gambar dahulu garis X plus Y sama dengan 4 dan X plus 3Y sama dengan 6. Ya, jangan lupa pertama kita cari dulu titik-titik potongnya ya. Maka kita cari titiknya dulu ya, sumbu X dan Y. Kalau X plus Y sama dengan 4 ya, kalian perhatikan. Nah, kalau X-nya 0 berarti Y-nya 4, berarti 0,4 ya. Nah, jika Y-nya 0 berarti X-nya 4, berarti titik potongnya adalah 4,0 ya. Jadi untuk X plus Y sama dengan 4, titik potongnya adalah 0,4 dan 4,0. Nah, selanjutnya kita cari juga untuk X plus 3Y sama dengan 6 ya. Untuk X-nya 0 berarti kita tutup X-nya ya, maka 3 kali berapa sama 6 yaitu 2 ya, maka titik potongnya 0,2. Nah, untuk Y-nya, kalau Y-nya 0, tutup Y-nya, berarti X sama dengan 6. Maka titik potongnya adalah 6,0. Nah, setelah itu, sekarang kita cari daerah penyelesaiannya dengan cara bersih ya. Nah, yang Ibu tampilkan di sini dengan cara bersih. Berarti yang kita arsir adalah kebalikannya atau yang salah. Nah, sekarang kita masukkan dulu, kita gambarkan dulu ya. X plus Y sama 4, berarti ini ya. 0,4 dan 4,0, berarti garis ini ya. Garis yang ini adalah X plus Y sama dengan 4. Nah, yang satu lagi 0,2 ya. Dan 6,0 yang ini X plus 3Y sama dengan 6. Nah, ya. Untuk X plus Y sama dengan 4 itu kurang dari sama dengan, berarti karena kita mau ngarsir yang salah, karena kurang dari itu kiri, berarti kita arsir yang kanan. Yang ini ya. Nah, setelah itu satu lagi kita arsir yang satu lagi X tambah 3 sama dengan 6. Yang ini karena kurang dari juga, berarti kita arsir yang salahnya yang ini. Nah, ini untuk X lebih besar 0 dan Y sama dengan Y lebih besar sama dengan 0-nya ya. Nah, berarti DHP-nya adalah DP ini ya. Jelas ya? Oke. Soal nomor 2, yaitu pemerintah akan mengirim bantuan logistik minimal 100 peti makanan dan 84 peti obat-obatan menggunakan 2 jenis kendaraan, yaitu helikopter dan truk ya. Helikopter dapat mengangkut 10 peti makanan dan 14 peti obat-obatan. Truk dapat mengangkut 10 peti makanan dan 6 peti obat-obatan. Nah, jika biaya operasional pengiriman menggunakan helikopter adalah Rp2.500.000 dan truk Rp1.500.000 sekali jalan, maka biaya minimum untuk mengangkut seluruh bantuan logistik adalah, nah masih ingat kan? Berarti kita harus cari pertama model matematikanya, cari fungsi tujuannya ya, cari kendalanya ya. Nah, setelah itu kalian nanti harus gambar grafik, harus cari titik pojok, baru nanti kalian menentukan fungsi optimumnya. Jelas? Oke, sekarang kita buat model matematikanya, tapi terlebih dahulu kita misalkan dulu X-nya apa nih. Nah, kalian bisa lihat dari pernyataan dari soal di soal ini ya, yang terakhir nih.
jika biaya operasional pengiriman menggunakan helikopter adalah ini dan truk, berarti ini sebagai X dan Y ya. Oke, kita misalkan di sini helikopter sebagai X ya, dan truk itu Y. Nah, sekarang apa aja nih di sini diisi komponen di sini? Ya, pertama berarti makanan ya, peti ya. Peti makanan. Peti makanan dan peti obat-obatan. Nah, di sini berarti terakhir biaya ya. Nah, coba lihat. Kita lihat helikopter. Helikopter mana? Nih, helikopter dapat mengangkut 10 peti makanan dan 14 peti obat-obatan. Berarti di sini 10, di sini 14 ya. Nah, selanjutnya untuk truk. Truk itu berarti sini ya. Truk 10, 6 ya. 10 peti makanan dan 6 peti obat-obatan. Ya. Nah, di sini kapasitasnya berapa peti makanan? Minimal berapa katanya nih? 100 ya. Berarti di sini peti makanannya 100. Dan di sini obat-obatan minimalnya itu 84. Nah, sekarang ke biaya. Biaya operasional pengiriman helikopter 2.500.000 ya, berarti 2.500.000. Truk 1.500.000. Ya udah, sudah terlihat ya, ada informasi yang kita dapatkan. Sekarang kita buat fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya berarti 2.500.000 X ya, kita buat lebih spesifik ya. Berarti ini kan persoalan minimum ya. Minimumkan itu Z sama dengan Fx, Y 2.500.000 X plus 1.500.000 Y. Nah, sekarang kita cari fungsi syaratnya atau kendalanya ya. Fungsi kendalanya atau syaratnya berarti 10X plus 10Y. Karena di sini persoalan minimum berarti tandanya lebih besar sama dengan ya. Yang kedua 14X plus 6Y lebih besar sama dengan 84. Nah, ini kan harusnya positif ya, karena biaya itu tidak mungkin negatif ya. Berarti kita asumsikan X-nya harus positif dan Y-nya juga harus positif ya. Nah, ini kan bisa diperkecil ya, bisa disederhanakan. Kalian boleh di sini boleh dituliskan kembali. Jadi yang pertama kita bagi 10 jadi X plus Y lebih besar sama dengan 10. Yang kedua kita bagi 2 aja ya, berarti 7X plus 3Y lebih besar sama dengan 42 ya. Tetap ya, X-nya harus positif, Y-nya juga harus positif. Jelas untuk model matematikanya, untuk fungsi tujuan dan kendalanya? Baik, langkah berikutnya kita akan menggambarkan grafik dan mencari titik pojoknya beserta menentukan nilai optimumnya ya, atau di sini kan persoalan minimum berarti cari nilai minimumnya ya. Pertama, kita buat syarat yang tadi ke dalam persamaan ya. Berarti yang pertama X plus Y sama dengan 10 ya. Dan 7X plus 3Y sama dengan 42. Ya, yang pertama dulu. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 10 ya. Y-nya 0, X-nya juga 10. Yang kedua, X-nya 0 berarti Y-nya 42 bagi 3 ya. Berapa? 14 ya. Y-nya 0 berarti X-nya 6 ya. Berarti ini titik potongnya adalah 0,14 dan 6,0, yang atas 0,10 dan 10,0. Yuk, sekarang kita ke
grafiknya. Yang pertama dulu 0,10 di sini ya. Ini udah Ibu buat, tinggal dimasukin ya. 10,0, 0,10, 10,0 ya. Kita arsir ya, karena kita mau pakai cara bersih, berarti yang diarsir yang salah ya. Karena lebih besar itu sebelah kanan, berarti kita arsir sebelah kiri. Ya, sebelah kiri ini kan garisnya. Oke, Ibu tandain dulu. Ini X plus Y sama dengan 10. Ya. Selanjutnya kita arsir dengan berbeda warna. Sebelumnya kita tutup dulu ya. 0,14 di sini ya. Dan 6,0 ini 6. Yang kita arsir yang salah ya. Lebih besar kan harusnya sebelah kanan, kita arsir yang salah di sebelah kiri. Nah, X besar dari 0, Y lebih besar dari 0, kita arsir 1 aja. Satu warna maksudnya. Nah, berarti mana DHP-nya? DP-nya. Di sini ya. Nah, sekarang kita ke masukkan titik pojoknya. Ya, cari dulu titik pojoknya. Berapa aja nih? Ini ya, misalkan ini A, ini B, ini C. Oke, sekarang kita lihat titik A nya berapa ini. Titik A berarti 10,0 ya. Titik B nya kita cari karena perpotongan antara garis yang pertama dan garis yang kedua ya. Titik C nya adalah berapa ini? 0,14 ya. Nah, fungsi minimumnya adalah minimum kan ya tadi ya. Berarti kita cari yang paling kecil, 2.500.000 X plus 1.500.000 Y ya. Nah, berarti yang titik B perpotongan garis-garis ini ya. Oh, ini garis 7X plus 3Y sama dengan 42. Di sini aja ya. 7X plus 3Y sama dengan 42. X plus Y sama dengan 10. Kita kalikan 1, ini kalikan 3. Terus 3Y sama dengan 42. 3X plus 3Y sama dengan 30. Kita eliminasi ya. Berarti ini 4X, 3Y kurang 3 habis ya. Tinggal 12, X-nya adalah 3. Kita cari Y-nya. X plus Y sama dengan 10. 3 plus Y sama dengan 10, maka Y-nya adalah 7. Berarti titik B adalah 3,7. Tandain di sini ya. Nah, sekarang kita masukin ke fungsi tujuannya ya. Langsung aja ya, 2.500.000 dikali 10, 2.500.000 ya, ditambah 1.500.000 kali 0, itu 0 ya. Berarti ini jawabannya. Yang B, 3 dikali 2.500.000 adalah 7.500.000 ditambah 1.500.000 dikali 7 itu berapa? 10.500.000 ya. Maaf ya, kecil biar muat. Jadi totalnya 18 juta. Nah, sekarang kita lihat 0 kali 2.500.000 adalah 0 ditambah 14 kali 1.500.000 ya. Itu adalah 21 juta. Nah, ini kurang 1 nih. Harusnya 25 juta ya, maksudnya 2.500.000 dikali 10 itu 25 juta. Oke. Artinya nilai minimumnya atau biaya minimumnya adalah 18 juta. Oke, jelas anak-anak? Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.